Mari kita bedah situasi di skuad The Three Lions. Jude Bellingham benar-benar dipaksa menggendong timnas Inggris sendirian di pundaknya. Padahal, rekan-rekan setimnya harus segera melek dan menaikkan level permainan mereka jika tidak ingin mimpi mengangkat trofi Piala Dunia hancur berantakan. Inilah ulasan mendalam mengenai barisan pemenang dan pecundang di saat taktik Thomas Tuchel kembali menemui jalan buntu dan badai cedera di sektor bek kanan kian meresahkan. Gema lagu legendaris Hey Jude bergaung begitu keras di East Rutherford, New Jersey sesaat setelah wasit meniup peluit panjang. Kemenangan 2 gol tanpa balas atas Panama memang mengunci status mereka sebagai jawara grup L, namun performa di lapangan jauh dari kata memuaskan. Di tengah kelesuan itu, hanya Bellingham yang tampak bersemangat berlari kecil ke pinggir lapangan untuk meladeni jurnalis media, sementara tribun penonton tak henti-hentinya memuja sang pahlawan penentu kemenangan di hari Sabtu tersebut. Inggris sebetulnya berkali-kali berada di ujung tanduk selama fase grup ini, meski secara matematis mereka finish di posisi puncak. Berterima kasihlah kepada Bellingham, pemain ini bukan sekedar otak kreativitas, melainkan detak jantung dan sumber inspirasi utama bagi armada The Three Lions. Ingat bagaimana dia melesakkan gol krusial yang membawa Inggris menang dramatis 3-2 atas Kroasia, dan di laga ini, dia kembali berdiri paling depan untuk memimpin rekan-rekannya. Dengan sumbangan 1 gol dan 1 assist, aksi Spartan Bellingham di sepanjang laga sukses mengamankan posisi Inggris agar terhindar dari skenario bagan fase gugur yang dipenuhi tim raksasa. Kini, fokus mereka adalah menyusun strategi matang untuk bisa kembali ke stadion ini demi partai puncak pada 19 Juli mendatang. Namun, cetak biru permainan Thomas Tuchel sama sekali tidak menyajikan tontonan yang menghibur. Paruh pertama pertandingan berjalan amat menjemukan, persis seperti ulangan skenario sepak bola monoton saat mereka ditahan imbang tanpa gol oleh Ghana. Inggris berulang kali mencoba membongkar barikade lini tengah Panama, namun selalu membentur tembok kokoh. Bahkan ketika aliran bola berhasil dialihkan ke sektor sayap, akurasi umpan lambung para pemain Inggris terbilang sangat berantakan. Merespons kritikan tersebut, Tuchel pasang badan selepas pertandingan dengan menyatakan bahwa sebagai juru taktik, ia sangat memahami formula untuk mengamankan poin penuh dalam laga-laga krusial seperti ini. Baginya, tidak menjadi masalah jika tim harus menang dengan cara yang sulit atau penuh tekanan, karena ujian mental semacam inilah yang akan mematangkan kesiapan anak asuhnya di fase berikutnya. Kebuntuan taktik Inggris akhirnya pecah lewat skema bola mati. Bukayo Saka mengirimkan umpan terukur dari tendangan sudut dan Bellingham melakukan pergerakan luar biasa yang menembus batas logika. Ia meregangkan kakinya sedikit lebih cepat dari kawalan ketat bek lawan untuk menyontek bola masuk ke sudut bawah gawang Panama. Selama Bellingham terus menyajikan performa magis seperti ini, retaknya fondasi permainan Inggris mungkin masih bisa ditutupi. Namun, jika ambisi utama mereka adalah tahta juara dunia, ketergantungan ini harus segera dihentikan. Pemain lain wajib mengambil tanggung jawab dan menjadi pembeda di lapangan agar The Three Lions tidak tersungkur di babak knockout. Mari kita bedah analisis dari gol mengenai siapa saja yang bersinar dan siapa yang meredup di New Jersey. Sangat menggelikan jika mengingat kembali perdebatan publik sebelum turnamen dimulai mengenai layak atau tidaknya Bellingham masuk dalam jajaran starting 11 Inggris. Performa impresif serta kepemimpinan alaminya di sepanjang fase grup telah membungkam semua keraguan tersebut secara instan. Dalam laga melawan Panama, Tuchel sengaja menarik Bellingham sedikit lebih dalam ke lini tengah demi memberikan waktu istirahat bagi Declan Rice. Hasilnya, Bellingham langsung mengamuk sejak detik pertama. Ia tanpa kompromi melakukan tackle-tackle bersih, meliuk-liuk melewati kepungan pemain bertahan Panama lewat kemampuan dribblenya dan terus berteriak memberikan instruksi taktis kepada rekan-rekan setimnya. Kontribusi berupa gol dan umpan matangnya di laga ini lahir dari situasi yang rumit, namun Bellingham mengeksekusinya dengan sangat elegan.
Kehebatan ini pun diakui langsung oleh bos Panama, Thomas Christiansen, yang memuji kualitas luar biasa yang dimiliki oleh bintang muda tersebut pasca pertandingan. Saat ditarik keluar pada menit ke-71, statistik Bellingham sudah berada di level langit. Ia mendominasi seluruh aspek permainan, mulai dari jumlah duel di lapangan, memenangkan perebutan bola, akurasi tackle, memicu pelanggaran lawan, menciptakan peluang emas, hingga persentase kesuksesan melewati lawan dan kontribusi nyata dalam papan skor. Catatan golnya di turnamen besar kini bahkan sejajar dengan legenda seperti Harry Kane dan Wayne Rooney di abad ke-21. Jelas, Tuchel tidak bisa menuntut hal yang lebih dari ini. Tuchel pun memuji anak asuhnya dengan menyebut bahwa Bellingham telah kembali ke bentuk permainan terbaiknya setelah pulih dari cedera. Sang manajer melihat Bellingham bermain tanpa beban, penuh intensitas, dan sangat menikmati atmosfer panggung megah turnamen internasional. Tepat pada hari Senin esok, sebelum kick-off babak gugur dimulai, Bellingham akan merayakan ulang tahunnya yang ke-23. Sangat luar biasa melihat bagaimana pemain semuda itu sudah mampu memegang kendali ruang ganti dan menjadi sosok paling berpengaruh di tim nasional. Sebelum laga bergulir, publik sepak bola Inggris dipusingkan oleh dilema apakah Tuchel harus memasang Morgan Rogers atau Bellingham sejak menit awal. Namun pada hari Sabtu itu, sang pelatih mengambil keputusan berani dengan menurunkan keduanya secara bersamaan. Bellingham dan Rogers sebenarnya sempat 2 kali berduet sebagai starter di lini tengah Inggris sebelumnya. Meski laga-laga tersebut berakhir dengan kemenangan, absennya gol maupun assist dari kombinasi keduanya memicu spekulasi bahwa mereka berdua tidak memiliki ikatan chemistry yang cocok di lapangan. Benar saja, ketika Bellingham tampil menggila, bintang Aston Villa, Morgan Rogers, justru terlihat mati kutu. Ia seperti terisolasi di sektor permainan, hanya melakukan sentuhan-sentuhan pendek yang tidak efektif, dan gagal memberikan tusukan mematikan ke lini pertahanan lawan. Statistik berupa 2 penciptaan peluang tanpa sekalipun melepaskan tembakan tentu bukan modal yang bagus untuk membangun kepercayaan diri. Tuchel tetap bersikeras bahwa kedua pemain ini bisa disatukan dalam satu sistem taktik dan mampu menjadi ancaman menakutkan bagi tim lawan manapun. Namun, performa Rogers yang angin-anginan membuat posisinya di sisa turnamen ini menjadi tanda tanya besar. Dengan kembalinya Declan Rice, Rogers dipastikan akan tergusur kembali ke bangku cadangan dan ia wajib membuktikan kualitasnya sebagai super sub alih-alih tampil mengecewakan seperti saat menjadi starter di laga ini. Di sisi lain, bagi seorang Harry Kane, pertandingan ini menjadi salah satu performa yang ingin segera ia hapus dari ingatannya. Apakah taktik Tuchel mampu membawa Inggris melaju hingga partai final, atau langkah mereka justru akan terhenti akibat ego taktik yang terlambat dievaluasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Salam sepak bola!